luar sana kan memang yang namanya asisten rumah tangga itu mahal sekali. Dan robot itu mulai difungsikan sekarang sebagai asisten rumah tangga. Dan kalau nanti kita masuk ke 5.0, itu akan menjadi suatu fenomena yang mungkin menjadi lebih lumrah untuk kita lihat di mana-mana, bukan cuma di TV, tapi itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mass customization dan personalization. Artinya apa? Kalau di revolusi 3.0 itu adalah mass production, 2.0 itu adalah mass production, ini adalah mass customization. Jadi kalau dulu itu segala sesuatu pengennya terstandar, sama, hasil pabrik itu harus sama, nggak boleh ada yang beda. Tapi justru ke depan, semua orang tuh pengen tampil beda, nggak pengen sama. Jadi mass customization, semuanya maunya customize. Bagian sininya gimana, batik aja sekarang lihat tampilannya kiri dan kanan aja udah bisa beda. Sekarang itu semuanya customize. Kuncinya adalah customize. Inovasi menjadi kata kunci. Bagaimana untuk berbeda, bagaimana semuanya disesuaikan dengan preferensi saya. Pick and choose. Makanya belanja online juga semakin populer. Bisa pick and choose. Tidak, kalau yang namanya paket-paket tuh makin gak populer ke depannya. Kalau paket kita nggak bisa milih-milih soalnya. Orang pengennya bisa milih. Termasuk juga di perguruan tinggi yang online itu makin banyak. Kenapa? Karena bisa milih. Saya mau ngambilnya yang ini, yang itu saya nggak mau. Oke, bisa. Mass customization, bukan lagi mass production, tapi mass customization. Segala sesuatu di customize, segala sesuatu dipersonalisasi. Artinya sekali lagi inovasi menjadi kata kunci. Ekspresi diri itu menjadi kata kunci. Kembali pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menstimulasi anak-anak didik kita untuk bisa masuk ke dalam dunia itu? Dimana kata kuncinya adalah inovasi, dimana kata kuncinya adalah ekspresi diri, menyatakan pikirannya, menyatakan perasaannya. Apakah kita sedang menstimulasi anak-anak kita untuk masuk ke sana? Atau sekali lagi masih seperti zaman 3.0 atau zaman 2.0? Itu yang perlu menjadi evaluasi kita. Oke? Nah, dengan tadi kita bilang bahwa ke depan inovasi itu adalah kata kunci. Kalau kita bilang inovasi itu adalah kata kunci, maka mau nggak mau yang namanya Education 4.0. Education 4.0 adalah pendidikan, sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk bisa masuk ke industri 4.0. Jadi kaitannya sama. Industri 4.0 butuh education 4.0. Industri 4.0 nggak cocok dengan education 3.0. Industri 4.0 juga nggak cocok dengan education 2.0. Industri 4.0 butuhnya adalah education 4.0. Sesuatu yang sinkron, nyambung. Education 4.0 itu, kalau tadi kita bilang industrinya kata kuncinya inovasi, maka kata kunci dari Education 4.0 adalah inquiry. Inquiry. Makanya kedepannya, tidak cuma ke depan, sekarang kan katanya kita sudah di industri 4.0, jadi buktinya pendidikan itu sekarang ini sudah Education 4.0 harusnya. Karena kan kita sudah ada di industri 4.0. Artinya sekali lagi, sistem pendidikan kita harus sudah inquiry based learning. Mau pakai pendekatannya apapun, pendekatan nggak masalah, pendekatan itu cuma format. Tapi isinya apa? Apakah isinya inquiry based learning atau bukan? Itu yang harus kita coba pikirkan bersama, bagaimana caranya supaya pendidikan yang kita jalankan, yang kita rencanakan itu adalah inquiry based learning. Inquiry based learning itu apa? Kuncinya ada di sini yang saya kasih warna kuning. Di mana kita bertanya, jadi bukan cuma mengenali masalah, oh ada masalah ini, tahu ada masalah, bisa menyatakan merumuskan masalah, karena merumuskan masalah itu juga skill. Tapi bukan cuma tahu ada masalah, merumuskan masalah, tapi tahu bagaimana bertanya terkait masalah-masalah itu sehingga mereka tahu bagaimana harus mencari jawabannya. Karena ke depan itu kalau inovasi itu adalah sesuatu yang kita belum tahu jawabannya, betul nggak? Kita menginovasi sesuatu, berarti artinya saat ini kita belum tahu jawabannya.
Kalau kita bilang, yuk kita bikin inovasi terhadap pembersihan empang, artinya kan jawabannya belum ketemu, betul nggak? Makanya kita mau berinovasi. Kira-kira betul atau tidak? Sepakat nggak? Ini kayaknya perlu tetap semangat ya. Sepakat nggak kalau saya bilang misalkan saya mengajak rekan-rekan semua, yuk kita bikin inovasi tentang pembersihan empang. Artinya itu adalah sesuatu yang akan kita kerjakan. Itu jawabannya, inovasinya seperti apa kita belum tahu, benar nggak? Benar ya, itu saya baru mau mencari tahu supaya ketemu inovasinya apa. Artinya untuk bisa ketemu inovasi itu, saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak cuma mengenali masalah empang apa aja, tapi saya harus bisa bertanya tentang masalah-masalah itu sehingga dari situ saya bisa memikirkan jawabannya. Karena kalau pertanyaannya sudah salah, apalagi jawabannya. Jadi bertanya itu bukan sesuatu yang muncul dengan otomatis. Tahu bagaimana bertanya sehingga bisa menemukan jawaban yang tepat, itu juga perlu skill. Itu yang kita sebut inquiry based learning. Bukan cuma segera mengenali masalah dan merumuskan masalah, tapi juga tahu bagaimana cara mendekati masalah, bertanya tentang masalah tersebut sehingga saya tahu bagaimana cara mencari jawabannya. Karena jawabannya selalu menjadi sesuatu yang saya harus cari, bukan yang saya sudah ketemu. Kalau jawabannya adalah sesuatu yang saya sudah tahu, itu kalau di dalam, mungkin teman-teman belum sering dengar, Bloom taksonomi, taksonomi Bloom tahu ya, itu kan hierarki skill berpikir. Kalau di dalam Bloom taksonomi, kalau jawabannya udah langsung ketemu, itu pasti adanya di level bawah. Pasti adanya di level bawah, bukan di level atas. Level atas itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu jawabannya. Di situ kita perlu. Masa depan itu perlu orang-orang yang bisa berpikir sampai ke level itu, bukan cuma di level bawah. Tentu level bawah perlu, karena kalau di yang bawah kita nggak bisa, apalagi yang atas. Tapi kalau cuma sampai di bawah, dia nggak akan bisa bersaing. Karena yang bisa bersaing adalah mereka yang bisa sampai ke atas. Nah itu akan kita lihat lebih banyak lagi besok. Oke, sampai di sini oke? Cuma manusia yang bisa menemukan jawaban untuk sesuatu yang nggak pernah ada. Sesuatu yang ada kemudian kita inovasi itu cuma manusia, robot nggak bisa. Artinya sekali lagi, kalau kita menyiapkan anak-anak didik kita untuk masuk kepada dunia di mana robot itu menjadi sesuatu yang lumrah, kita harus siapkan mereka dengan skill yang memang robot nggak bisa kalahkan. Kalau nggak, mereka nggak bisa bersaing melawan robot. Kita menyiapkan orang-orang yang udah jelas kalah di masa depan. Kalau kita tidak fokus untuk memperlengkapi mereka dengan skill yang memang tidak bisa dikalahkan oleh robot. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi fokus kita ketika kita menyiapkan pendidikan kita, kegiatan kita, perencanaan kita, apa yang menjadi fokus? Apakah kita sedang fokus kepada hal-hal tadi, kecerdasan emosi kah, kemampuan bernegosiasi kah, kepada creative thinking, kepada koordinasi kah, atau kita fokusnya justru di luar dari itu? Sehingga kita tidak menyiapkan anak didik kita untuk bisa bersaing dengan, bukan cuma dengan sekedar sesama manusia, tetapi bersaing juga dengan robot ke depannya. Oke? Ada pertanyaan? Kami kan hidup di era yang mungkin pernah di 03, pernah di 04, sekarang ini, atau bahkan ada yang 02 ya. Mungkin ya katakanlah 03. Nah, terus sementara sekarang ini kita akan mengerjakan untuk masa depan anak di era 05 gitu kan. Nah padahal kita ini hidupnya pernah di era 03, pernah di era 04. Kiat-kiatnya gimana ini? Kan segala sesuatu yang sudah kita terima itu kan tidak mudah untuk bisa dengan begitu saja untuk dilepas gitu. Ya kan ada apa ya, pemikiran, ada sesuatu yang bisa apa menjadi satu, mungkin itu lewat pola pengajaran kita dan sebagainya. Kiat-kiatnya gimana? Karena memang kasus-kasusnya kan banyak, kita mau ada perubahan, tapi setelah itu disampaikan kembali ke gaya hidup pola yang lama. Gimana? Oke, jadi kalau saya boleh ringkaskan dulu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengelola perubahan agar semua
terjadi perubahan, gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, perubahan itu adalah sesuatu yang perlu dikelola. Makanya sampai ada istilah change management. Perubahan itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan perubahan itu nggak mungkin terjadi cuma dengan sekali training kayak begini. Saya berani jamin kalau Bapak Ibu untuk bisa mengarah kepada Education 4.0 dan sistem Education 4.0 cuma mengandalkan training yang 3 kali hari ini, saya berani jamin setahun saya balik sini masih sama. Saya berani jamin. Kalau untuk mengadakan perubahan itu cuma mengandalkan training 3 hari ini. Karena perubahan itu nggak bisa cuma mengandalkan 1 kali sentilan. Itu adalah sesuatu yang harus dikelola untuk jangka waktu yang agak panjang. Karena betul seperti yang tadi Ibu katakan, perubahan itu bukan sekedar membalikkan telapak tangan. Apa tangannya masalahnya udah nempel nih. Dia kalau mau balik, kalaupun dia kebalik, itu kecenderungan dia untuk balik lagi itu besar sekali. Ketika ada angin dikit aja dia langsung balik. Gak perlu anginnya besar-besar, angin sedikit dia langsung balik. Sekali lagi, perubahan itu harus dikelola supaya benar-benar mencapai apa yang diinginkan. Dan yang namanya perubahan yang mau apapun, pada siapapun, di belahan dunia manapun, perubahan itu nggak pernah. Oke, misalkan kita ada di titik sini, titik A. Kita mau berubah untuk bisa sampai ke titik B. Misalkan ya, ini saya hanya menggambarkan secara grafis untuk memberikan gambaran tentang konsep proses perubahan. Perubahan itu dari A ke B tidak pernah, sekali lagi tidak pernah bentuknya tuh begini. Nggak pernah ada perubahan yang kayak gini. Perubahan itu selalu dan selalu minimal kalau benar-benar efektif. Ini ngomongnya efektif ya. Dia akan begini, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Akan demikian. Artinya apa? Artinya perjalanan perubahan itu nggak pernah mulus. Akan ada naik turun. Pulang dari sini semangat, oh iya kita harus inquiry based learning. Coba praktekin sebentar. Aduh, kok capek ya, mendingan lama. Sehingga perlu apa? Perlu ada booster lagi di sini. Supaya apa? Supaya dia naik lagi. Oh iya, nggak boleh kayak gini terus. Yuk kita berubah lagi. Kali ini lebih tinggi lagi jalannya. Tapi kok susah ya, orang tua pada komplain, bla bla bla. Mundur lagi. Artinya apa? Di titik ini perlu ada booster lagi supaya dia bisa naik lagi. Mungkin sekarang naiknya udah lebih, tapi tetap belum sampai tujuan. Tapi kemudian ada tantangan lain, aduh susah ya, teman sekerja itu pada banyak yang nggak bisa diajak kerja sama. Turun lagi. Di sini perlu booster lagi supaya naik lagi, demikian seterusnya. Gak pernah yang namanya perubahan itu garis lurus, pulang dari sini 3 hari terus non-stop itu jalannya sampai sini. Gak pernah ada. Makanya saya bilang saya berani jamin kalau perubahan untuk Education 4.0 ini cuma mengandalkan training 3 hari ini, saya berani jamin 1 tahun saya balik sini masih sama. Karena sekali lagi perubahan itu harus dikelola. Harus dikelola. Perlu ada yang namanya, kalau booster-booster tadi, kalau dunia pendidikan namanya ada pendampingan. Bentuk pendampingannya seperti apa, itu pun perlu dipikirkan. Apa bentuk pendampingan yang efektif? Karena memang perubahan itu nggak pernah jalannya lurus. Kira-kira menjawab. Ada yang lain? Ya. Saya sekilas tadi menonton video tadi, saya ada sedikit menyesal. Misalnya gini, tadi saya sempat cerita sama ibu, masa robot manusia kalah sama robot? Kita kan ciptaan Tuhan. Nah, tapi tadi keputusan terakhir kan robot tetap yang menang. Tetapi ketika dilanjutkan lebih dalam, saya tetap menyimpulkan manusia tetap menangnya karena itu tadi ada skill yang tidak dimiliki oleh robot. Nah, saya lebih bersyukurnya itu karena kedepannya skill itu tetap dibutuhkan. Nah, jadi itu yang sebagai modal, tidak secara otomatis robot itu akan menggantikan semuanya. Tetap skill itulah yang
yang diperlukan ke depan. Betul. Artinya apa? Artinya kita harus cerdik untuk memikirkan saya mau memperlengkapi diri dan memperlengkapi anak-anak didik saya dengan skill apa. Saya harus cerdik karena waktu terbatas, tenaga terbatas. Kita nggak mungkin bisa menguasai semua skill. Kita harus memilih kan, harus ada prioritas. Saya mau memprioritaskan waktu ini untuk memperlengkapi diri, untuk anak didik saya, untuk skill apa. Pilihlah skill-skill yang memang itu nggak bisa digantikan oleh robot. Dulu seperti merpati, cerdik seperti ular. Kita harus cerdik. Kalau dunia ini bisa ditaklukkan cuma dengan ketulusan, itu akan berhenti sampai di situ. Tuluslah seperti merpati, titik. Kalau dunia ini bisa kita hadapi cuma dengan ketulusan. Tapi dari 2000 tahun yang lalu sudah sangat jelas kita nggak bisa hidup hanya dengan ketulusan. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kita perlu dua itu. Dua itu harus berjalan berbarengan. Ada pertanyaan lain? Ya. Selama ini era dari 2015 ke 2020 yang Ibu lihat selama ini untuk pendampingan untuk perubahan soft skill misalnya, apa contoh-contoh umur yang sudah Ibu lihat untuk mungkin di Indonesia hal apa misalnya? Dalam hal pendidikan atau dalam hal industrinya? Dan pendidikan. Oke. Terus terang, pendidikan di Indonesia ini masih ketinggalan. Nanti saya akan perlihatkan satu video yang itu miris sekali. Di situ dengan jelas memperlihatkan sistem pendidikan nasional kita itu ada di mana sih? Di 1.0, 2.0, 3.0 atau 4.0. Nanti ibu-ibu dan ibu bapak ibu bisa lihat sistem pendidikan nasional itu ada di mana. Kita tertinggal jauh sekali. Tapi seperti yang dikatakan Bapak tadi, kita tuh dikasih Tuhan akal budi. Fleksibilitas kognitif itu cuma manusia loh yang punya. Robot tuh nggak punya loh. Fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk saya harus berubah, itu cuma manusia yang punya. Robot nggak bisa bilang gitu. Oh iya saya harus berubah, robot nggak akan pernah bilang gitu. Cuma manusia yang bisa bilang gitu. Dan jangan cari perubahan, manusia bisa. Artinya saya mau bilang bahwa nanti kalau setelah saya tunjukkan video itu, artinya apa? Walaupun kita ada di titik itu, bukan tidak mungkin kok kita mengejar. Bukan tidak mungkin kita mengejar. Kita punya fleksibilitas kognitif. Sekali lagi kita punya fleksibilitas kognitif. Pertanyaannya kita pakai nggak, itu aja sih. Seringkali kita nggak pakai. Karena apa? Karena dari kecil pun kita tidak dilatih untuk memakai kemampuan kognitif kita. Saya kemarin baru ngasih seminarnya, contoh aja. Saya baru ngasih seminar parenting di sebuah sekolah bilingual pakai kurikulum Pearson dari Singapura. Mereka itu kayaknya baru oh iya ya ternyata itu topiknya bukan ini, topiknya adalah refleksi sikap dan harapan orang tua. Tapi salah satu komponennya mereka baru sadar, oh iya ya ternyata selama ini saya tidak menstimulasi anak saya untuk berpikir. Selama ini saya nyuapin anak saya, sehingga otaknya mahal, nggak pernah dipakai soalnya, original masih, karena nggak pernah dipakai. Nah itu kan kamu karena nggak belajar, akhirnya nilainya jelek. Lain kali kamu bla 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 bla. Terus kemudian dia mengalami masalah apa? Tuh kan coba lihat kamu dapat masalah ini, lain kali kamu bla 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 bla. Anak tidak distimulasi untuk bisa berpikir dengan pertanyaan. Jadi kamu belajar apa nak? Saya belajar apa ya? Tapi kalau orang tuanya yang ngasih tahu, gurunya yang ngasih tahu, proses berpikir itu kita ambil alih. Kita yang ngasih tahu, dia tinggal terima, duduk manis terima, kita suapin terus. Mereka tidak kita latih dengan berpikir. Makanya kenapa saya bilang jangan ke education 4.0. Sorry. Itu adalah about inquiry based. Inquiry itu adalah bertanya, mencari tahu. Kuncinya ada bagaimana kita menstimulasi kemampuan berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga mereka punya fleksibilitas kognitif yang tinggi, yang baik, yang terasah, yang tajam. Jangan kita suapin terus-menerus,
value based learning, mereka bisa tidak cuma mengejar ketertinggalan, tapi juga bisa bersaing dengan sesamanya. Kira-kira sementara menjawab. Oke. Ada yang lain? Ya Pak, silahkan. Saya cuma ingin ngajak teman-teman refleksi di topik ini. Kenapa ada robot? Pasti ada penemuan, pertanyaan yang terus-menerus, keingintahuan yang besar. Sehingga dalam proses belajar kita ini tinggalan masa lalu yang selalu dicekoki, diisi. Seperti gambar gelas, kalau diisi ya akan berubah. Kita perlu bertanya terus-menerus bagaimana saya bisa menolong anak inovasi berdasarkan nilai-nilai besar. Salah satu nilai yayasan kita adalah meluruskan anak berinovasi tinggi, inovatif. Kita perlu berpikir terus bagaimana mengembangkan daya inovatif pada diri anak. Salah satu yang kita pelajari di sini adalah model pembelajaran inquiry. Inquiry itu menolong anak punya daya pikir untuk mulai di awal startnya adalah bertanya terus. Nah teman-teman di Bapak Ibu pelayanan kami, kita sudah kembangkan BCCT, tolong ditingkatkan terus di situ dengan contohnya. Ketika anak menyusun balok, berikan pertanyaan, apa yang kamu bangun nak saat ini? Proyekmu itu apa? Dengan secara sederhana saja kita sudah mengembangkan inquiry, menolong anak berinovasi. Jadi tolong, harapan saya di video itu tadi saya saja belajar reflektif singkat. Kami sudah belajar banyak dengan 5.0. Nanti saya akan kelewat dengan macam-macam, dengan robot segala macam. Saya pribadi itu akan bisa kelewat kalau saya tidak juga belajar dengan diri saya sendiri. Karena proses belajar kita di era masyarakat ini singkat sekali. Kita belajar sekarang, kita berguna lagi nanti 10 tahun atau 5 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita tidak berguna lagi, itu tidak berguna lagi. Kita harus berpikir terus, inovasi. Nah, inquiry ini kelihatannya kok sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana. Dalam setiap sikap, teman-teman tolong beri refleksi. Seperti tadi Ibu bilang, kalau masih seperti ini saja 2 tahun, jangan 2 tahun, 1 bulan Bu datang ke sini kalau kita tidak ada perubahan, tidak mau start lawar berubah, tetap sama kita. Karena kita ini produk lama. Jadi produk lama jangan diikutin, kita harus keluar dari kotak kita, menjadi pribadi yang kreatif, menghadapi masa yang penuh dengan tantangan, menyiapkan anak-anak yang penuh tantangan 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun ke depan. Cuma itu refleksi saya sore ini di poin ini. Untuk teman-teman kita ajak terus bertanya pada diri kita sendiri, jangan bertanya pada narasumber sore ini. Harus bertanya terus bagaimana kita mengembangkan daya inovasi pada diri anak. Cuma itu. Terima kasih Pak, betul sekali ya. Yang menjadi pertanyaan saya, masalahnya dunia pendidikan Indonesia ini, bolehlah kita ini di sini itu yang pasti punya motivasi yang sama, mau melakukan seperti ini, meningkatkan pendidikan, khususnya ya usia anak ini. Cuman masalahnya mereka kan nanti ada jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Walaupun kami tetap merasa ya tidak rugi membangun dasar, tapi menurut Ibu bagaimana supaya nanti hasil anak-anak ke depan ini yang Tuhan titipkan ini yang akan siap dibentuk seperti pengetahuan didapat ini bisa bersambung lagi, jadi tidak hilang begitu saja. Mungkin ada usul sementara kan mungkin mereka nanti sekolah di negeri atau di mana. Kalau di sekolah yang mungkin sudah bagus, mungkin bukan hanya juga mutu, kadang-kadang memang banyak yang kita anggap sekarang bagus, tapi sebetulnya juga ropos kadang-kadang ya. Jadi bagaimana supaya itu ada kesinambungan, itu maksud saya. Mungkin ada usul-usul buat kami sekalian supaya harapan kami itu bisa ada layar melanjutkan. Oke, terima kasih Bu. Balik lagi, memang kalau bilang sistem pendidikan kita masih jauh dari 4.0 secara nasional ya, secara nasional. Tapi kesadaran itu di individu-individu
terkunci dan tertentu sudah ada. Cuma balik lagi ya, kalau saya tanya orang ini tanpa beras ngomong fisik ya, orang yang badannya agak langsing sama orang yang badannya agak gemuk, kalau lari kira-kira secara logika lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang mana? Yang panjang. Yang agak loh ya, bukan yang bulat loh ya. Yang agak kok. Kalau agak gemuk ya, yang cepat yang agak gemuk. Poinnya adalah kalau kita organisasinya ramping, kita lebih cepat bergerak dibandingkan organisasi yang besar. Karena organisasi besar itu mau berubah lebih lamban. Kalau organisasinya lebih kecil, itu lebih cepat perubahan itu terjadi mestinya. Karena koordinasi lebih besar, lebih panjang jalurnya kalau organisasinya besar. Jawab maju dulu, jawab maju. Itu yang terjadi di negara kita. Itu gajah yang mau digerakkan. Menggerakkan gajah tuh muter sedikit aja tuh udah butuh waktu. Itu yang saya lakukan, kan proses gitu ya. Tapi artinya kita jangan, kalau kita mau hasil yang cepat, jangan nunggu gajahnya bergerak, kita bergerak aja sendiri dulu. Karena nunggu gajahnya bergerak bisa jadi sampai 5 tahun kita nggak bergerak. Kalau nunggu gajahnya bergerak dulu baru kita bergerak. Artinya kalau kita sudah sadar, oh saya perlu bergerak, ya udah gajahnya mau geraknya sampai seberapa, saya pokoknya gerak duluan aja. Toh kalau saya lebih ramping, kenapa saya harus mesti nunggu yang lebih lambat? Ya saya jalan duluan aja. Kemudian tapi kalau saya jalan duluan nanti nggak sinkron dong, kan saya cuma di PAUD, nanti SD-nya gimana, SMP-nya gimana, SMA, perguruan tinggi. Saya selalu bilang kita menabur, apalagi kita punya iman Kristen ya. Di dalam iman, apa yang kita tabur itu nggak pernah sia-sia. Apa yang kita tabur nggak pernah sia-sia. 5 roti dan 2 ikan Tuhan bisa bikin jadi ribuan. Kita tabur di anak usia ini, kita nggak pernah tahu dia akan bawa sampai ke usia berapa. Apa yang kita tabur nggak pernah sia-sia. Artinya apa? Kita menjalankan juga sendirian kok, teman-teman. Kita menjalankan ini sebagai partnernya Tuhan. Anak-anak ini bukan milik kita, anak-anak ini milik Tuhan. Dia yang punya rencana yang besar, dia cuma mau pakai kita saja. Selama kita berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin, level berikutnya tuh urusan Tuhan loh sebenarnya. Tapi yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita adalah untuk yang sudah Tuhan percayakan ini, saya melakukannya dengan baik, saya melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk level berikutnya, saya percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya anak-anak ini. Tapi saya yakin dalam iman saya, apa yang saya tabur, Tuhan bisa pakai seperti 5 roti dan 2 ikan. Saya nggak tahu seberapa